Selamat datang di konten terbaru milik Catatan Kaki Production, yaitu Bungut Gebo. Mari kita mulai episode ini dengan fenomena aplikasi Clubhouse, di mana Clubhouse itu akhir-akhir ini sudah mulai banyak ditinggalkan ya. Kayaknya orang-orang juga bosen gitu. Ditambah lagi yang baru bisa nginstal tuh cuman iPhone, cuman produk Apple. Ya kan kita tahu biasanya yang toxic itu kan pengguna Android ya. Pengguna iPhone tuh elegan-elegan gitu, katanya orang. Padahal nggak gitu-gitu juga ya. Dan kita baru dapat kabar duka nih. Kabar duka. Salah satu aktor film, dibilang film komedi juga enggak, tapi semua filmnya ternyata komedi sih. Dari Cina, namanya Eng Mantat. Eng Mantat. Kalian mungkin belum ngeh kalau saya bilang pamannya Boboho, itu baru kalian ngeh. Iya kan? Makanya saya tuh sebagai orang yang selalu dihibur oleh karya-karyanya semasa kecil tuh cukup berduka lah ya. Cukup berduka, amoring acintia lah ya. Bahasa Cinanya itu ni hao mah? Bukan tau. Bahasa Cinanya apa ya? Nggak tahu lah. Pokoknya kasihan, dia meninggal di usia berapa? Yang jelas dia kelahiran tahun 51. Berapa 51 tuh? Ya, kelahiran tahun 51, dia meninggal 27 Februari. Di sini kita jadi tahu kalau netizen itu sekedar tahu karyanya, nggak tahu namanya. Kayaknya di luar negeri tuh lebih, kalau dia tuh suka sama orang, dia pasti akan kepo sampai tanggal lahir, zodiak, namanya sudah pasti tahu. Kalau kita di Indonesia nih, saya juga baru tahu gitu nama aslinya beliau ketika dia baru meninggal gitu. Dan film-filmnya beliau tuh banyak ya. Yang paling terkenal tentu sama Boboho, Stephen Chow, dan siapa lagi ya? Stephen Curry basket, cok. Apa ya? Boboho, Stephen Chow, Chow Yun Fat. Nah, dia juga pernah main di Dewa Judi itu kan. Yang paling saya inget tuh yang dia di Shaolin Popeye sih. Jadi dia tuh jadi pamannya Boboho sama Xiaolong. Tahu kan Xiaolong? Jadi dia tuh punya guru yang lebih tua juga kan. Jadi dia tuh selalu udah disiksa sama ponaan, disiksa sama gurunya. Gurunya yang udah tua tuh kayaknya udah dulu kayaknya meninggal ya. Udah masih meninggal nih, pamannya baru meninggal. Dan di sana tuh dia tuh nggak pernah punya pacar. Dia tuh biksu Shaolin, tapi dia tuh suka cewek gitu, lucu Pak. Oh iya, film vampir juga Pak. Film vampir, kalau teman-teman yang sini kelahiran 90-an tuh pasti tahu film vampir Cina. Dimana film vampir tuh biasanya diputar di RCTI sepulang sekolah, jam 1 siang. Jadi gara-gara film itu tuh kita tuh sebagai anak-anak kecil itu percaya kalau kita nggak bernafas tuh vampir nggak akan mendekat. Dan itu sampai di masa sekarang, kalau kita tutup hidung, COVID tidak mendekat. Terima kasih paman. Ya saya biar nggak hafal namanya lah pokoknya ya, saya panggil pamannya Boboho aja. Berarti COVID itu kayak vampir ya. Pokoknya intinya kita harus jaga hidung. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada masker, lebih gampang melawan vampir kayak. Persamaan vampir sama COVID, sama-sama dari Cina. Dan ada dan tiada ya. Karena nggak kelihatan. Gara-gara itu tuh saya tuh suka mengandai-andai gitu waktu sekolah gitu kan. Bangsa, kenapa seandainya aja diserang vampir ya, sekolah saya pasti libur gitu. Wah, enak sekali ya. Habis itu tinggal nggak usah nafas gitu. Kalian pernah nggak sih berpikir apa tuh? Kalian pernah nggak sih kayak menghayal ada vampir datang ke sekolah gitu kan? Wih, semuanya jadi huru-hara. Mendekati ke temen cewek yang gak berani kalian tembak itu kan.
Terus ayo dong pacaran sama aku atau kamu digigit vampir. Biasanya di keadaan terdesak kan cewek-cewek mau ya. Biasanya gitu. Kalau vampir yang film-film Castlevania gitu keren, pakai jas. Udah pasti agamanya Kristen. Ya karena jas orang Kristen meninggal tuh bro paling keren, pakai jas, tuxedo, dasi kupu-kupu, parfum gitu. Pokoknya paling keren lah. Makanya itu mungkin jadi inspirasi film-film vampir Amerika gitu ya. Kalian nyadar gak sih kenapa di tahun 90-an itu banyak ada acara-acara hiburan, acara lawak-lawak gitu kan. Ya anggap nih pamannya Boboho aja ya. Filmnya tuh banyak yang komedi-komedi pada zaman itu. Ada Warkop ya kan. Warkop DKI, ada film Boboho, film vampir tadi. Film Stephen Chow itu semua rata-rata di tahun 95 sampai 2000 lah. Dan ini kenapa mau pas ya? Tahun itu kan tahun-tahun Indonesia rusuh ya. Orde Baru, ini jangan-jangan konspirasi ya gitu. Supaya masyarakat itu kedistrak, tidak nonton dunia dalam berita gitu. Nggak nonton berita, padahal Indonesia sudah, mahasiswa Trisakti, turunkan Soeharto. Kita yang jauh dari Jakarta ketawa-ketawa, paman Boboho atau apa, film nonton Dono kasih doin dulu. Mungkin itu juga tujuannya gitu ya. Jadi kita tuh nggak ngeh men. Kalau kalian semua tahu film-film itu yang sudah tadi saya sebutkan, itu generasi kita tuh nonton TV semua. Pantes ketika sekarang, dulu kan masih anak-anak dan sekarang sudah tumbuh menjadi sosok yang dewasa, pantes nggak sukses ya. Terus karena dari kecil itu sudah dimasuki banyak acara-acara TV. Dan banyak teman-teman saya yang sekarang sukses rata-rata tuh dimarah kalau nonton TV sama bapaknya. Dimarah, pokoknya nonton TV itu cuma boleh hari Minggu. Sekarang bebas gitu ya, nggak cuma TV ya. Nonton bokep juga kayak gitu. Nonton bokep tuh aksesnya tuh nggak sebebas sekarang. Tinggal lihat HP, dibuka grup WhatsApp. Setiap grup WhatsApp yang kalian miliki tuh pasti ada satu grup yang suka nge-share bokep. Kalau zaman dulu tuh beda men. Untuk menonton bokep kita harus survei rumah teman mana yang kosong. Rumah teman mana yang kosong dan yang punya VCD player tentunya kan. Bayangin kok kosong juga nggak punya VCD player, mau nonton pakai apa? Untungnya untuk mencari teman yang kayak gitu tuh harus ditanya gitu. Misalnya yang bapaknya tuh pegawai yang tugas keluar kota, kan satu rumah kosong. Rumah kosong kita nonton dah rame-rame, bisa bersepuluh pak, langsung nyetel banyak. Kalau itu di zaman sekarang, bayangkan kita nonton bokep bersama 10 pria-pria. 10 pria-pria, ya ampun awkward, mau eksekusi gak bisa ya. Kita cuman bisa menyimak baik-baik, kita save dalam otak kita. Kemudian pulang sampai rumah, kita merem, kita rewind lagi adegan yang tadi gitu. Itu zaman dulu tuh susah. Generasi 90 itu adalah generasi di mana yang perbatasan antara teknologi kuno sama teknologi modern. Dan ngomong-ngomong masalah acara TV nih ya, karena temanya nih kayak kita tuh masih berbela sungkawa lah sama pamannya Boboho nih. Di Indonesia acara TV itu berubah-ubah menurut selera penonton. Dan yang penonton suka tuh biasanya dari negara-negara luar, dan itu tuh per tahunnya beda-beda pak. Kalian kok kalau nyadar ya, misalnya tahun 95 sampai 2000 tuh Cina yang ngetop. Ya contohnya kayak film Boboho, film Raja Judi yang Chow Yun Fat itu kan, film vampir. Kemudian bertambah tahun jadi telenovela. Ya kan, film-film Meksiko, film Venezuela itu kan. Saya tuh suka nonton TV dulu. Saya tahu Marimar itu kan, yang punya anjing Pulgoso. Pacarnya tuh pemain sepak bola namanya Sergio Santibanez itu. Hafal. Kemudian beralih lagi, naik lagi film Taiwan. FC, siapa yang tidak tahu FC? Sampai dibikinkan
sinetron KW-nya sama Indonesia. Tahu, ingat nggak? Yang Jonathan Frizzy, yang gitu-gitu, Roger Danuarta itu yang berempat. Itu ada KW-nya. Terus apa lagi ya? India, Pak. India tuh sudah 2010 ke atas lah ya. Dari Uttaran, Mahabharata, Andini, Nagin, film ular Nagin. Oh ya, siluman ular putih itu kan Cina. Ya dulu Yoko itu. Bukan tuh seorang putih, Yoko yang bibi elung itu kan. The Legend of Condor Heroes. Jadi ini membuktikan orang-orang Indonesia tuh memang suka menonton televisi. Tapi tentu saja setiap tahun sekarang sejak adanya YouTube itu semua berkurang. Apalagi sejak adanya channel catatan kaki, orang-orang menonton channel lain. Nonton channel lain. Ya semoga dengan adanya konten bungut gebuh nih, orang-orang pada nyadar kalau catatan kaki yang menghadirkan konten-konten yang berkualitas, menemani kita yang memasuki fase-fase quarter life crisis. Ya kan? Kita tuh quarter life crisis, anggap hidup kita tuh adalah bulat 100 tahun. Quarter seperempat di atas 25 tahun. Jadi 25 tahun tuh udah hidupnya sudah terdistrak dengan masalah jodoh, masalah hutang, masalah dengan pemerintah yang sok-sokan menghujat-hujat pemerintah. Ingat teman-teman, kalian boleh bungut gebuh, tapi nggak usah direkam-rekam ngawur ya. Kalau bungut, hanya yang boleh bungut gebuh ya konten ini. Gak boleh, sekarang udah ada polisi cyber, men. Polisi cyber, Anda salah ketik atau salah bikin story, sudah hamsyong Anda. Makanya buat teman-teman netizen yang punya bungut gebuh, untuk menyalurkan kegebuhan kalian tuh ya mungkin cukup bikin akun palsu kali ya. Anonim, alter gitu, kalian bisa komen sepuasnya. Atau mungkin masuk di Clubhouse. Install Clubhouse, tentu saja beli iPhone dulu. Kalian di sana bisa ngebacot sesuka hati kalian, asalkan di accept oleh adminnya. Admin yang punya ruang gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sama dengan saya, yaitu sedih dengan meninggalnya pamannya Boboho, itu sudah pasti umur kalian itu 30-an lah ya. Sekarang soalnya anak-anak zaman sekarang tuh nggak mungkin tahu bahwa masa kecil kita tuh menyenangkan. Kita tuh patut bersyukur teman-teman, bahwa film-film tersebutlah yang mengiringi fase-fase kehidupan kita sampai terbentuk pribadi yang sekarang, yang kalian jadi apa tuh berkat acara-acara masa kecil juga. Karena zaman sekarang pengangguran sudah tertutupi dengan yang namanya konten kreator. Banyak pengangguran di luar sana berkedok konten kreator. Enak kan kalau ditanya, kamu kerja apa? Konten kreator. Padahal tidur, makan, main Mobile Legends, main PUBG. Oke, sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bungut gebuh.